Selamat siang, perkenalkan nama saya Sania Besari dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Majong Malang dengan nomor induk mahasiswa 111810063. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil pengerjaan ujian akhir semester untuk mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Jadi akan terdapat 5 soal, dan ini adalah soal yang pertama. Apa motif perusahaan MNC mengeksploitasi pasar internasional? Jadi motifnya itu ada 3. Yang pertama adalah perluasan pasar, mencari bahan baku, dan meminimalkan biaya. Jadi perluasan pasar ini maksudnya adalah ketika sebuah perusahaan itu hanya beroperasi di level lokal, maka revenue, customer, dan pasar yang mereka dapatkan itu tidak akan bisa seluas ketika perusahaan membuka cabang di negara lain. Lalu mencari bahan baku. Jadi mencari bahan baku di sini maksudnya adalah karena perbedaan geografi, bahan baku yang tersedia di sebuah negara itu berbeda dengan di negara yang lainnya. Maka dari itu, perusahaan itu biasanya melakukan ekspansi juga untuk mencari bahan baku untuk memenuhi kebutuhan produksinya. Lalu yang ketiga adalah meminimalkan biaya. Jadi tujuan sebuah perusahaan itu pasti ingin memproduksi barang dengan biaya yang paling sedikit. Jadi meminimalkan biaya ini bisa dilakukan dengan mencari bahan baku yang murah seperti yang saya sebutkan di negara lain, atau membayar upah pegawai seminimal mungkin dengan cara memproduksi barang di tempat-tempat dengan upah minimal yang rendah seperti contohnya di Indonesia dan di China. Lalu untuk contohnya, saya di sini mengambil perusahaan Starbucks. Perusahaan Starbucks adalah perusahaan kedai kopi yang berbasis di Seattle, Amerika Serikat. Starbucks ini membuka cabang internasional pertamanya pada tahun 1996. Dengan tujuan awalnya adalah perluasan pasar. Jadi dari 1996 ke 2020 akhir, Starbucks ini sudah mempunyai lebih dari 23.000 gerai di seluruh dunia, dan lebih dari 50%-nya adalah gerai internasional. Jadi menurut saya untuk perluasan pasar, Starbucks ini lumayan berhasil karena dia merupakan market leader untuk gerai kopi di berbagai negara, apalagi di Amerika Serikat. Lalu tujuan yang kedua adalah mencari bahan baku. Jadi karena Starbucks ini berbasis di Amerika Serikat, untuk supplier kopi itu kurang karena Amerika Serikat itu bukan merupakan eksportir kopi sebesar Amerika Selatan atau Indonesia. Jadi sekalian mereka melakukan perluasan pasar, mereka juga mencari bahan baku yang tidak tersedia di Amerika Serikat. Seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, jika Anda merupakan manajer keuangan di salah satu perusahaan pakan ternak, di mana komponen bahan baku seperti kacang, jagung, sebagian besar masih diimpor dari negara lain. Sementara itu, pasar produk pakan ternak tersebut adalah di dalam negeri. Pertanyaan pertama, adakah pengaruh perubahan harga kacang dan jagung di pasar dunia terhadap pendapatan dan laba perusahaan? Menurut saya ada. Jadi jika perusahaan itu tetap menjual barang di harga yang sama dengan penjualan yang tidak ada fluktuasi, seharusnya pendapatannya itu tetap sama atau tidak berbeda jauh, tapi laba perusahaan itu akan menurun karena biaya bahan bakunya naik, maka akan mempengaruhi harga pokok penjualan. Jadi harga penjualannya akan meningkat dan menurunkan margin laba yang seharusnya bisa didapatkan oleh perusahaan. Lalu pertanyaan selanjutnya, sebagai perusahaan yang menggunakan bahan baku dari luar negeri, apa yang bisa Anda lakukan untuk meminimalisir exposure yang kemungkinan dihadapi oleh perusahaan? Jadi sebaiknya perusahaan itu menerapkan kontrak pelindung nilai forward, di mana perusahaan dengan eksportir akan sepakat untuk bertransaksi di rate sekian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi misalkan nanti ada kenaikan bahan baku, perusahaan tidak akan
rugi karena sudah ada rate tukar yang disepakati antar eksportir dan importir. Lalu yang ketiga, dampak pajak berganda bagi keuangan MNC. Jadi dampaknya menurut saya ada 3. Yang pertama, beban pajaknya pasti lebih tinggi karena mereka akan membayar pajak di negara asal dan negara cabang perusahaan. Nah, beban pajak yang tinggi ini pasti akan mengurangi laba perusahaan, dan laba yang seharusnya bisa tinggi ini akan digunakan untuk kas dan perputaran kas untuk kegiatan operasional ataupun produksi. Jadi kas yang seharusnya bisa digunakan untuk proses produksi dan operasional digunakan untuk membayar pajak, sehingga growth yang seharusnya bisa didapatkan perusahaan ini tidak akan tercapai secara maksimal karena itu tadi kasnya digunakan untuk membayar pajak berganda. Lalu pertanyaan keempat, beberapa ahli ekonomi yang berpendapat bahwa defisit neraca perdagangan dan neraca pembayaran dapat mengakibatkan terjadinya depresiasi mata uang dalam suatu negara. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan hal ini? Menurut Anda, apakah benar terdapat hubungan antara defisit dengan depresiasi mata uang, dan beri penjelasannya? Menurut saya, neraca perdagangan itu dapat defisit karena sebuah negara itu lebih banyak impor daripada ekspor. Nah, karena negara ini impor, maka dia akan membayarkan biaya impornya itu dengan menukarkan mata uang lokalnya dengan mata uang negara eksportir, di mana demand untuk mata uang negara eksportir ini akan meningkat. Nah, sesuai dengan hukum ekonomi, maka ketika ada permintaan yang tinggi, harganya itu akan menjadi lebih tinggi. Nah, harga yang lebih tinggi ini akan menurunkan nilai tukarnya terhadap mata uang negara importir. Seperti itu. Lalu yang terakhir, jelaskan apa saja metode swap pada tingkat bunga dan pada kondisi apa digunakan. Metode swap itu ada 2. Yang pertama, single currency interest rate swap. Dan yang kedua adalah cross currency interest rate swap. Jadi untuk single currency ini merupakan kontrak pembayaran antar dua negara dengan tingkat suku bunga berbeda dan digunakan untuk meminimalisir biaya dan cash flow inflow dan outflow. Lalu yang kedua adalah cross currency interest rate swap. Jadi CCS ini adalah pertukaran arus kas antara dua pihak secara periodik selama jangka waktu tertentu di masa depan dalam dua mata uang yang berbeda yang melibatkan pokok dan bunga. Jadi sekian penjelasan dari saya, semoga penjelasan saya bermanfaat. Terima kasih.